kenalin, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, namaku Alvina dan Kristiani dengan NIM terakhir 141. Aku Muhammad Rehan yang berbeda dengan NIM terakhir 165. Saya Afifah Putri Dikita dengan NIM terakhir 172. Aku Armelia Nurafa dari NIM terakhir 131. Usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering kita sebut UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Di balik gemerlap pusat perbelanjaan dan restoran modern, masih banyak pelaku UMKM yang berjuang dari nol. Mengandalkan rasa, konsistensi, dan tekad kuat untuk bertahan hidup. Dua contoh pelaku UMKM di bidang kuliner mie ayam adalah Ibu Nuri dan Pak Waldi, yang masing-masing menggambarkan perjalanan UMKM kecil dan besar. Ibu Nuri merupakan UMKM kecil yang bertahan dengan ketekunan. Seorang ibu berusia 37 tahun, mulai berjualan mie ayam dan bakso urat sejak usia 28 tahun. Ia baru menetap dan menjalankan usahanya di Yogyakarta selama 4 tahun terakhir. Dengan 3 anak yang harus dinafkahi, pendapatannya bervariasi antara 700.000 hingga 800.000 per hari dan bisa meningkat hingga 2 juta pada hari libur. Namun perjuangan Ibu Nuri tidaklah mudah. Ia kerap menghadapi penertiban dari Satpol PP karena tempat penjualannya tidak memiliki izin resmi. Pemerintah sempat memberikan solusi dengan memindahkan pedagang ke area teras yang lebih aman. Namun tidak semua, terutama yang baru, mendapatkan kesempatan tersebut. Di tengah persaingan usaha mie ayam yang padat di Jogja, Ibu Nuri tetap bertahan berkat konsistensi, rasa, dan keramahannya kepada pelanggan. Harapannya sederhana, bisa mendapatkan tempat berjualan yang layak dan aman agar tidak lagi khawatir dengan penertiban mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Afifah. Di sini Ibu namanya siapa? Saya Nuri. Oke, Ibu di sini tuh sebagai penjual dari bakso urat dan mie ayam. Oke, aku mau nanya nih, sebelumnya umur Ibu berapa? 37 tahun. 37 tahun. Udah berapa lama Ibu jualan? Kalau saya pas dari umur 28 tahun baru jualan. Oh sudah, udah Solo cukup tadi. lama ya. Kalau di Jogja ini baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Ibu punya berapa anak? 3 anak. 3 anak, oke. Berarti Ibu sebagai tulang punggung keluarga atau membantu perekonomian keluarga? Kalau saya membantu. Membantu, Iya. oke. Kira-kira dalam sehari itu pendapatannya berapa, Bu? Kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu biasanya sekitar 700. 700. Kurang lebih 700-800. Kalau Sabtu Minggu bisa 2 juta lebih. Oke. Oh ya. Berarti kalau hari libur tuh lebih banyak, Lebih gitu ya. banyak, Oke, iya. oke. Long weekend. Nah, harapan Ibu sendiri untuk UMKM di sini, khususnya untuk jualan Ibu, apa harapannya terhadap pemerintah? Kalau harapan saya semoga bisa dapat tempat yang lebih layak ya, biar tidak biar kalau ada Satpol PP Tidak harus kita kejar-kejaran, tidak iya. harus kejar-kejaran. Benar. Sudah berkorban kursi, gas. Oh iya benar, berarti mungkin dari ibunya seperti itu. Iya. Terima kasih banyak Ibu sudah Iya, mau diwawancarai. sama-sama. Berbeda dengan Ibu Nuri, Pak Waldi telah memulai usaha mie ayamnya sejak tahun 2007 di kawasan Condong Catur, Yogyakarta. Dengan pengalaman yang lebih panjang, usahanya kini sudah masuk dalam kategori UMKM yang lebih besar. Pendapatan hariannya bisa mencapai lebih dari 5 juta. Khususnya di hari-hari ramai, meski tidak memiliki izin usaha secara langsung, Pak Waldi menyewa tempat dari pemilik rumah yang telah memberikan izin secara informal. Strateginya untuk bertahan pun tak jauh berbeda, yaitu menjaga kualitas rasa dan konsistensi bumbu yang telah menjadi ciri khas dagangannya.
Promosi dilakukan secara tradisional, dari mulut ke mulut tanpa bantuan media sosial. Namun, reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun menjadi modal penting dalam mempertahankan pelanggan dan terus berkembang. Kedepannya, Pak Waldi berharap bisa membuka cabang-cabang baru untuk memperluas usahanya. Masnya dengan siapa? Dengan Pak Waldi. Oh ya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Perumnas D1 Condong Sari, Condong Catur, Depok Sleman. Oke. Tanya tuh sudah berapa lama sih jualan mie ayam ini? Kalau di sininya itu dari 2007. Udah lama banget ya berarti. Pendapatan sehari itu dapat berapa? Kalau pendapatan sehari ya kurang lebih itu, kalau ini rame ya, kalau Iya. rame itu lebih dari 5 juta. Yang ada sekarang ini kan persaingannya tuh banyak ya sekarang yang jualan mie ayam. Terus menurut Bapak tuh cara jaga persaingan supaya tetap sehat gitu gimana? Kita menjaga dari segi bumbu, kualitas itu kita jaga, jadi dari 2007 sampai sekarang itu nggak berubah. Oke. Kita tetap pertahanin ciri khas kita. Jualan di sini tuh ada kayak izin usahanya gitu nggak sih? Kalau di sini ngontrak ya Mbak ya. Kalau izinnya itu ya paling yang punya rumah paling ya, yang punya kontrakan paling itu ya. Setahu saya gitu. Oh iya. Kita kan cuma tinggal bayar. Nah, Harapan Bapak buat kedepannya gitu? ya kalau buat kedepannya semakin rame, semakin lebih ini loh, buat apa anak-anak kuliah itu, apa mahasiswa, apa orang-orang kantor itu lebih baik lagi, mempunyai cabang lagi, itu harapan ke depan. Oh ya, cara mempromosikan supaya mie ayam ini tetap bisa berkembang dengan ininya gimana? Kita nggak pernah promosi ya Mbak, jadi ada pelanggan satu persatu buat konten gitu. Mas izin buat konten, ya silahkan monggo. Oh, terus juga jadi mulut ke mulut gitu ya? Nah, biasanya temannya satu makan sini, ajak rombongan lain gitu. Kesimpulan dari kisah Ibu Nuri dan Pak Waldi, terlihat jelas perbedaan antara UMKM kecil dan besar. UMKM kecil seperti milik Ibu Nuri masih bergelut dengan tantangan dasar seperti legalitas, tempat berjualan, dan keberlangsungan harian. Sementara itu, UMKM yang sudah lebih mapan seperti usaha Pak Waldi telah memiliki stabilitas pendapatan, jaringan pelanggan tetap, dan potensi ekspansi usaha. Namun, keduanya memiliki kesamaan penting, yaitu komitmen terhadap kualitas produk dan pelayanan yang baik. Ini menjadi kunci utama keberlangsungan UMKM di tengah persaingan yang ketat. Untuk mendukung keberlanjutan UMKM, terutama yang kecil, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan akses legalitas, tempat berjualan yang layak, dan pelatihan usaha. Dengan begitu, para pelaku usaha seperti Ibu Nuri pun bisa naik kelas dan berkembang sebagaimana harapan mereka. Onere mukbangen mie ayam. Yara.